Dia ditemukan tewas. Lehernya patah, tapi tidak ada luka lain. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Cuma seperti jatuh, mundur, dengan kepala menghantam lantai. Tapi anehnya, tubuhnya seperti dibalik. Kepala menghadap belakang, tubuh tetap menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ANN bersama saya Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul Dia di Belakangmu. Sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Namaku Tania, mahasiswi tingkat akhir. Aku pindah ke sebuah kosan tua karena letaknya strategis dan harganya murah. Tapi seharusnya aku tahu, harga murah kadang dibayar dengan sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Bangunan kosan itu berdiri sejak tahun 1980-an. Catnya kusam, dindingnya penuh retak rambut, dan halaman belakangnya ditumbuhi pohon pisang besar yang tak pernah ditebang. Suasana di sana seperti dia membatu. Aku penghuni kamar nomor 3, paling ujung lorong, tepat di seberang kamar mandi bersama, dan di tengah lorong panjang itu ada cermin tinggi besar yang dipaku ke tembok. Cerminnya sedikit buram, dengan sisi kayu yang sudah dimakan usia. Ibu kos hanya bilang, cerminnya jangan dipindah. Sudah lama di situ, gak apa-apa kok, cuma buat estetika. Estetika? Untuk cermin setua itu, di lorong gelap tanpa jendela, rasanya tidak masuk akal. Tapi aku diam saja. Hingga malam pertama, jam 11 malam, aku baru pulang dari kampus. Saat melewati lorong itu, lampunya redup. Bukan padam, tapi seperti digerogoti perlahan. Aku melihat pantulanku di cermin, dan detak jantungku berhenti sejenak. Ada bayangan lain berdiri di belakangku. Aku berbalik, kosong. Kupikir itu hanya permainan cahaya. Tapi malam demi malam, bayangan itu semakin jelas. Rambut panjang, bahu miring, kepalanya condong, dan selalu berdiri persis di belakangku. Sampai suatu malam, ia bergerak. Tangannya mulai terangkat ke arah bahuku. Aku mulai merasa dia tidak hanya di cermin. Kadang aku merasakan napas di tengkuku. Kadang suara langkah pelan di belakangku. Tapi saat ku tengok, hanya sunyi. Suatu malam, aku sedang mencuci muka di kamar mandi luar, sendirian. Lampu redup. Saat aku mengangkat kepala dan menatap kaca, ada wajah lain berdiri di belakangku. Bukan bayanganku. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, senyumnya lebar, terlalu lebar. Aku spontan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi kemudian ku dengar bisikan sangat dekat. Kenapa kamu menoleh? Padahal aku sudah ada di sini di belakangmu. Air mataku keluar tanpa bisa kutahan. Aku mencari tahu tentang kamar nomor 3
dan cermin itu. Temanku yang kuliah di arsitektur bilang cermin itu dulunya pintu tersembunyi, dan kos itu dulunya rumah dokter yang istrinya meninggal karena bunuh diri. Aku menemui penghuni lama, Kak Intan. Dia pucat waktu mendengar aku menyebut cermin lorong. Dulu ada yang suka ngaca malam-malam, namanya Rika. Dia juga sering bilang ada yang berdiri di belakangnya. Kami pikir cuma stres, tapi seminggu kemudian dia ditemukan tewas. Lehernya patah, tapi tidak ada luka lain. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, cuma seperti jatuh mundur dengan kepala menghantam lantai. Tapi anehnya, tubuhnya seperti dibalik. Kepala menghadap belakang, tubuh tetap menghadap ke depan. Sejak saat itu, kamar nomor 3 tidak pernah ditempati. Aku pasang kamera. Aku ingin tahu apa yang kulihat itu nyata atau hanya halusinasi. Paginya, aku menonton rekaman. Pukul 2:47, aku sedang tidur. Sesuatu muncul dari belakang, dari balik pintu kamar mandi. Rambut panjang, kepala miring, terangkat perlahan. Dia duduk tepat di belakangku, di atas kasur. Dia membungkuk ke arah telingaku dan berbisik, "Lihat aku sekali saja." Pukul 2:56, aku membuka mata. Tapi mataku bukan mataku. Di rekaman kamera itu, mataku bukan mataku. Mataku hitam seluruhnya. Pagi itu, aku terbangun. Di sudut kamar, aku melihat diriku sendiri. Seseorang atau sesuatu dengan tubuhku berdiri menghadap ke arahku. Ia tersenyum dan membisikkan kalimat yang sama. "Sekarang aku di sini. Giliran kamu berdiri di belakangku." Setiap malam mereka bilang suara isak terdengar dari dalam cermin itu, seperti seseorang yang mencoba keluar. Kos itu sekarang sudah ditutup, tapi cerminnya masih di sana, terpaku. Dan jika kamu berdiri terlalu dekat, kamu bisa melihatnya. Seorang gadis, rambut acak-acakan, tangan bergetar, dan bibir terus berucap pelan, "Jangan menoleh, karena aku sudah ada di belakangmu." Jadi, apakah Tania sekarang dikurung di cermin, dan yang masuk ke tubuh si Tania itu yang dulu berada di cermin itu? Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan.
Sampai jumpa di video selanjutnya.